Punah. Sabar. Loh. Cek. Cek. Nah, ini baru pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, rahmat, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba yang istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan semoga Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, perkara yang kita benci, sehingga kita mendapatkan kenyamanan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari kitab Adab dan Akhlak, yakni masalah tentang al-qanaah. Kemarin sudah kita sebutkan tentang keutamaan qanaah. Ada berapa kemarin Pak Basori? 6. Masih 6. Napa mawon 6 niku? Wah, bulet iki catetane koyoane. Napa? Terakhir qanaah akan mendapatkan sumber ketenangan, hidup dan kebahagiaan dan keberuntungan. Terus Qanaah akan menjadikan syukur kepada Allah Ta'ala. Terus Qanaah akan mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Terus Mengatasi berbagai problema kehidupan. Terus wes macet wes. Stop. Kula mawon Pak iki. Stop. Ya, kita mungkin sebutkan beberapa lagi sedikit tentang keutamaan qanaah biar memotivasi kita ya. Annal qanaata, sesungguhnya qanaah turithu sahibaha ghinan nafsi, akan mewarisi atau menyebabkan
seseorang itu menjadi kaya hatinya, kaya jiwanya. Jadi kalau orang memiliki sifat qanaah, otomatis dia akan memiliki hati yang kaya. Hati yang kaya ini dicintai oleh Allah loh. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal khafiyal ghaniyal. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut taqiyya, mencintai hamba yang bertakwa, al khafiyah, yang tersembunyi, yang enggak pamer gitu ya. Jadi at-taqiyal khafiyal ghaniyah, orang atau hamba yang kaya hatinya. Maka salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya ketika seseorang itu memiliki kaya hatinya. Jadi kita itu kaya hati. Sebagaimana juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, laisal ghina an kasratil arad, walakin al ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya. Bukanlah kaya itu orang yang banyak hartanya. Akan tetapi orang yang kaya itu adalah kaya hati, kaya jiwa. Maka di dalam hadis yang sahih juga riwayat Muslim sebagai penguat, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, irda bima qasamallah, ridalah terhadap apa yang sudah dibagikan Allah kepada engkau. Takun agnan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Syaratnya, hei anak Adam, hadis ini Muslim ya. Wahai anak Adam, wahai manusia sekalian, ridalah, jadilah hamba yang ridha terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Wes, maka takun agnan nas, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Lagi mana sudah merasa cukup dengan pembagian Allah, rezekinya seberapapun tetap dia merasa cukup. Orang yang sudah merasa cukup itu berarti sudah menjadi hamba yang kaya raya. Tuh, enak. Misalkan dengan keadaan seperti ini, sudah ada rumah, sudah ada sepeda motor, mobil nggak punya lah, nggak apa-apa. Tapi perasaan hatinya sudah menjadi orang yang kaya raya. Pagi sok ngopi, nyeruput kopi, mangan gedang goreng, merdeka. Masya Allah. Mau berangkat kerja santai, kerja gak melok wong, jare ngono Pak. Wis bebas, merdeka, sir mulih-mulih, sir lanjut, sir bontot ya bontot, sir luwe mangan ya mau mulih. Mbok urip angka 9 Pak. Meskipun dia belum mempunyai jet pribadi, belum punya mobil, belum mempunyai apa namanya itu, mobil sport itu Pak, Lamborghini. Nah, belum punya Alphard. Tapi perasaan dia, wah cukup. Percuma saya beli Alphard, gak bisa ganti-ganti. Tapi kalau saya ngerental bisa ganti-ganti. Jangankan Alphard, nah, mau Xenia bisa, gitu loh ya. Mau Brio bisa, mau Zebra bisa, semua bisa. Tapi kalau orang beli mobil cuma bisa satu tok yang dipakai, gak usah kata ganti. Kita meskipun gak punya mobil bro, tapi kita bisa merasakan seluruh setiap merek mobil.
dari mulai yang Honda, Toyota, apalagi itu namanya Innova, Volfire, itu semua pernah kita pakai. Rasanya ya ngunu-ngunu ae lah. Sing pir keong lah, sing pir opo lah gitu ya. Sama. Kalau saya sudah masuk mobil waktu tidur, ya tidur. Nggak bisa membedakan antara pir keong dan pir bekicot, nggak ada yang bisa membedakan. Yang penting tidurnya angler. Loh Pak, orang secukup seperti ini Pak, sudah kaya raya loh. Jadi kita punya teman itu sampai seperti itu. Jadi dua orang ini bersahabat, satunya punya mobil, punya perusahaan. Tapi yang satunya biasa-biasa saja. Namun yang biasa saja ini bisa memiliki kekayaan hati. Sehingga dia ngomong, Pak, Mas, saya ini merasanya Pak, paling kaya nomor 1 dibanding sampean. Saya terus merasa cukup. Walaupun saya nggak punya mobil, tapi saya merasa cukup. Uang yang saya pegang itu cukup. Semua serba cukup. Tadi, bisa muncul perasaan seperti itu. Meskipun rumah biasa, enak. Kalau memang sudah kaya hati itu, menang sudah. Laisal ghina an kasratil arad. Karena kekayaan itu bukanlah dihitung dari banyaknya nilai harta atau kesenangan dunia, tapi yang namanya kaya itu jika seseorang itu jiwa dan hatinya yang kaya. Bahkan Allah sendiri yang menyeru, wahai anak Adam, kata Rasulullah ya, ridholah terhadap pembagian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Apapun yang sekarang kita dapatkan, kaya sudah. Merasa kita itu sudah lebih. Uang berapapun lebih daripada punya perusahaan, punya pabrik, tapi tanggungannya juga banyak. Sampai tahun jenengan lihat lihat borongan yang jumlahnya 100 miliar itu gak bergeming. Terlalu kecil katanya. Bagi sebuah perusahaan 100 miliar itu terlalu kecil. Karena saya butuh karyawan 1000, belum nanti modal. Dengan tender 100 miliar itu nggak nutut. Bayang no Pak, 100 miliar nggak nutut lu usaha opo. Tapi kalau kita bagi usaha yang pentol, itu sak trek iku Pak, 100 miliar iku Pak. Umpama gawe kulaan wis sak trek pentol opo ae. Tapi bagi orang pabrik 100 miliar itu nggak dapat apa-apa, rugi. Makanya nggak diambil tender seperti 100 M itu, minimal ya 1 billion. Mari triliun itu, triliun apa Pak? Juta, miliar, miliun, triliun, setelah triliun, bilion. Wow. Apakah di negara kita sudah ada bilioner Pak? Kalau milioner sudah ada Pak ya, banyak. Buktinya beli jet pribadi sudah bisa, yang harganya 300 miliar, 400 miliar, berarti sudah milioner. Triliuner, mungkin sudah ada. Sekarang bilioner. Bilioner di atasnya lagi pioner. Ini nera-nera nih Pak. Makanya jenengan kepingin cepet jadi milioner, itu usaha bandeng nener. Itu kayaknya menjanjikan Pak. Nek sukses pokoknya. Nek sukses. Nek sukses ya tambah kenyut kering kayak ngene iki Pak ya. Iki panas apa mau sumuk sih Pak? Hawa niki pun dingin nggih ya. Pun dingin. Alhamdulillah. Di luar sana itu panas loh Pak. Ternyata kita bisa menghadiri majelis ilmu, taman-taman surga tenanan, so adem ayem ngoten lho. Di luar sana sambatan panas, ngelak, haus. Jadi orang qanaah itu menjadikan dia memiliki kekayaan hati. Kemudian al-qanaatu akan menjadikan pemiliknya itu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
gampang ridho. Orang qanaah itu gampang ridho, gak terlalu mikir sing macem-macem. Padahal ridho ini latihannya kan susah. Nah, caranya biar gampang jadi hamba yang qanaah, gampang ridho, kan gampang nerimo. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, riwayat hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan Syekh Albani rahimallah, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, maka sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falur ridho, barang siapa yang ridho, maka Allah pun juga ridho terhadapnya. Wa man sakhata falahu sukhto, barang siapa yang marah, murka, enggak terima, maka dia juga akan memperoleh kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita dapat ujian. Nah, inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya nilai pahala itu tergantung dari nilai besarnya ujian. Berarti Pak, semakin besar ujian, semakin besar pula nilai pahalanya. Tenan toh? Apa tak enak ngenten mawon? Musibah ujiannya kecil tapi pahalanya besar. Milih pundi jenengan? Nah, daripada tadi besarnya nilai pahala tergantung dari besarnya ujian. Waduh, berarti kudu soro dhisik niki. Untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, maka dia harus siap-siap untuk mendapatkan ujian yang juga lebih berat, besar. Terus bagi kita yang hitungan matematikanya pintar, pengennya ujiannya ringan, ujiannya kecil dan standar, tapi nilai pahalanya besar. Iki kabeh golek ngene, Pak. Kan? Nah, iki golek nang ndi rumuse niki. Kok enak dikte ngatur, mboten saged. Maka lanjutan hadisnya, wa innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah itu mencintai suatu kaum, ibtalahum, dikasih ujian dulu. Terus dilihat bagaimanakah respon dari hambanya. Faman radiya falahu ridho, jika hamba itu ridho terhadap ujian yang ditimpakan Allah kepadanya, dia juga akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi kalau dia marah, kalau dia murka, kalau dia nggak terima, maka Allah juga murka kepada dirinya. Tinggal milih kita, mau ridho ataukah mau marah. Ternyata kalau marah dapat murka Allah. Tergantung respon kita ketika mendapatkan ujian. Nah, sama ujian kena tipu, ujian dicuri, ujian kehilangan barang, kehilangan uang, ridho apa marah? Kelangan 1.000, 50.000, 10.000 sik ringan, masih bisa sabar. Nek mulai kelangan 5 juta, 10 juta, 50 juta, iki sing mulai berat. Kehilangan 100 juta tambah abot. Kehilangan 1 miliar, maka orang ini sudah mulai depresi. Kita kemarin ada tuh pasien, jadi ada yang konsultasi, Ustadz, ini kelihatannya berat stresnya. Kami mohon Ustadz untuk bisa meruqyah saudara kami. Oh siap, itu aja. Akhirnya kita ketemuan, tim ketemuan.
Ternyata diusut punya usut, ya, digali semua permasalahannya, ternyata dia kena tipu dengan kerjasama bodong. 2,5 M. Wow. Jadi ternyata yang membuat dia stres, membuat dia hampir bunuh diri, sampai-sampai naik ke lantai 3 di Masjid Al-Akbar, naik lantai, kepingin terjun bebas, wes mati ya yang ini. Nah, terus solusinya piye ini lah. Kami pun untuk memberikan ruqyah juga kesulitan. Orang ini sebenarnya nggak butuh ruqyah, butuh duit. Masih gak ada di ruqyah, nek dikai duit mesti. Lah iku lho Pak Konjine ternyata saiki. Lah kula nggih bingung, 2,5 M duit tekan ndi kula nggih. Lah iki ya apa iki? Ternyata dia stres, banyak masalah Ustaz. Ya ini yang laporkan nggak tahu stresnya karena apa. Yang penting kok geliyang nyeleleng mau bunuh diri ya wajar. Wong kena tipu bodong 2,5 M. Wah setengah linglung wisan Pak. Setengah gak karu-karuan. Jadi disuruh dakir pagi petang, disuruh aduh yang bukan obatnya itu sudah. Masih sholat tahajud saya bathuk gosong umpamane Pak ya. Saya gurung iso lepas teko stres kecuali mbok balik separo sak miliat lah ngono. Wis, iki rada iso mesem. Stres mulai berkurang. Tapi kalau model gini Pak, tiap hari di ruqyah, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, yo panggah ngelentu ae ngoten. Wis. Soale sepenting lho, iki gak ada stres iki Pak. Iki pungkasane, bukan apa-apa. Asli. Lah iki kok peruqyah niku kok kaya raya. Wah, orang yang stres, orang kena gangguan jin kejiwaan karena uang gampang. Apa Pak yang bikin sampean stres, yang bikin sampean kudu kesurupan ae? Duit Ustaz, duit. Ya wis lho, nya foto piro? 1 M, nya 1 M. Waras mulai mari. Insyaallah pengobatan ruqyah kula paling laris nanti. Didatangi dari berbagai penjuru luar pulau, luar negeri. Kalau nek ruqyah nang Lebo City, sampai dapat hadiah tampan. Sampeyan ngomong piye? Apa sing gak sampeyan stres? Duit. Wah, wis waras sampeyan. Aduh. Luar sing ngantri kabeh ngono san. Masyaallah. Iku sak umpamane kok sultan, Pak. Sing dadi peruqyah sultan ngono enak. Jadi kelihatan kalau ada yang bermasalah, saya kena apa sih? Satelit ekonominya iki lho wis sembako go mulih. Lho, ambek amplop 1 juta. Wis, gak usah akeh 1 juta wis gulung-gulung pisan, Pak. Wong biasa ya, Pak, sembako tok ngono wis jungkir walik. Lho, apa maneh ditambahi dhuwit 1 juta, tambah gulung-gulung. 1 juta ku kuwata. Biasanya amplop biasa 50.000, mbok 100.000. Masyaallah, matur suwun sanget, jazakumullah khairan. Muga-muga pangeran sing bales, barokah lho ngoten to. Nah, iki pemane kaya 1 juta. Wih, 1 M tambah. Wis ndelok ae sapa sing ana kira-kira. Nah niku lho, Pak. Karena apa salah satunya? Orang ini gak bisa ridho ketika mendapatkan ujian dari Allah. Susah ini sudah. Gak bisa tenang hidupnya, gak bisa bahagia. Tapi kalau dikembalikan lagi seumpama Pak ya, aduh 2,5 M iki opo, kok gak ada perjanjian di atas putih opo ngene iki. Gak bisa nyarinya gitu loh Pak. Karena dalam perjanjian itu tidak ada materai dan juga tidak tertulis hitam di atas putih. Pokoknya percaya tok ngoten lho Pak, kok digendam. Nggih. Siap 86 budal langsung transfer. Cuma tanda bukti tok. Mau dipidanakan ya nggak ada bukti. Susah akhirnya. Maka itu yang buat dia stres karena nggak mungkin 2,5 M itu kembali bergejolak. Nah ini lah jane Pak 2,5 M gelem sabar pahalane gede. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Besarnya nilai pahala itu tergantung dari besarnya musibah.
Wis, ridho niku luar biasa, latihan ridho, qanaah niku sing saged untuk bisa mendapatkan hal demikian. Lalu Pak, qanaah itu menyebabkan keberkahan dalam kehidupan kita. Enggak no berkah. Hidup berkah, rumah tangga berkah, keluarga berkah. Itu disebabkan ketika seseorang memiliki sifat qanaah. Dalilnya sering sudah kita sebutkan. Dalilnya dari Hakim bin Hizam. Ini sahabat Hakim ini. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Pernah aku meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, beliau pun memberikan kepadaku. Summa sa'altuhu fa'atani, lalu kemudian nyoba aku minta lagi kepada Nabi, fa'atani, beliau pun memberikan lagi kepadaku. Summa sa'altu fa'atani, lalu aku minta yang ketiga kalinya sesuatu kepada Rasulullah, dan beliau tetap memberi aku. Hakim nih Pak, sahabat ngoten nih. Jadi wis intinya orang ini mau untuk minta kepada Nabi, terus dikasih 3 kali sampai 3 kali. Summa qal, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Hakim, hai Hakim, inna hazal mal khadratun hulwatun, sesungguhnya harta itu hijau dan manis, menggiurkan, siapapun orang pasti akan kepingin. Maka faman akhadahu bitayyibi nafsin burika lahu, barang siapa yang mengejar atau mengambil harta dunia itu dengan thayyibun nafsin, thayyibun nafsin itu mengambil harta dunia dengan qanaah, tidak tamak, tidak rakus, maka Allah akan memberkahinya. Syaratnya ketika ngambil uang, ngambil dunia, nggak rakus, nggak tamak, dan tetap qanaah, maka Allah akan memberkahi hartanya tersebut. Ini wasiat dari Rasulullah SAW kepada Hakim. Di saat Hakim radhiyallahu taala an meminta sesuatu harta kepada Nabi, dikasih. Habis minta lagi, dikasih. Habis minta lagi, dikasih, sampai 3 kali. Baru kemudian Rasulullah memberikan nasihat, wis ping 3 soalnya. Nah, Nabi itu orangnya gampangan, tapi juga memberikan bimbingan dan juga pendidikan. Ben orang ini nggak jadikan langganan. Lah kadang-kadang wong ngono, Pak. Ketok orang ini gampangan, puh digawe langganan. Ngono lho. Wis ketok kane duwe nang Pak Pinto mawon. Pak Pinto ngapunten Pak Pinto, damel tumbas beres niku mboten enten. Oh iya iki lho, dikeki. Marono oleh sak wulan, Pak Pinto biji kula telas. Oh nyaki lho, oh dikeki. Akhir jenenge wong Pak Pinto kopi kali gula telas, bahkan gak ngopi bagak is gak paten ngono ya. Ya aja ngopi ngene kopi kok. Ya pasir iko deen. Nah akhirnya napa? Dikasih bimbingan. Nabi itu modelnya gitu, Pak. Kalau sudah 2 kali, 3 kali kok tetap balik member langganan, baru dikasih tahu. Bro, ojo ngene carane, jangan seperti itu. Sampai-sampai Hakim ini juga sama, dikasih 3 kali. Akhirnya, hei Hakim, memang dunia ini sangat menggiurkan, hijau dan juga manis Hakim. Tapi barang siapa mengambilnya dengan israfin nafsin, thayyibin nafsin, yang dia qanaah, tidak rakus, tidak tamak, akan diberkahi oleh Allah. Tapi faman akhadahu bi israfin nafsin, tapi kalau ngambilnya dengan cara israf, maka
dengan cara tamak, otomatis dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah toh juga kita sampaikan, ini ada seorang sahabat Ansor, beberapa orang Ansor datang kepada Nabi. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu, minta kepada Nabi sesuatu, sama, minta barang, minta uang, minta nasi, minta beras, minta apa gitu ya, dikasih sama Nabi, pulang. Lalu balik lagi, minta lagi sama Nabi, dikasih, pulang lagi. Loh, ngoten loh. Sampai 3 kali baru Nabi memberikan bimbingan. Hai bro, sahabatku, monggo waman yastafif, barang siapa menjaga kehormatannya, yu'iffahullah, Allah akan menjaga kehormatan dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka barang siapa merasa kaya, maka Allah akan mengayakannya. Yughnihillah. Dan barang siapa waman yatasobbar, latihan sabar, berusaha untuk sabar, maka Allah menjadikan dia sabar. Loh, ada 3 wasiat. Kalau seseorang itu menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta kepada orang lain, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Ojo sering jaluan. Didikannya gitu. Wa may yastaghni, barang siapa merasa cukup, yughnihillah, Allah akan mencukupkan baginya. Jadi orang kaya dan merasa cukup, gak usah minta-minta, merasa cukup, Allah pasti akan menjadikan kalian kaya. Dan barang siapa yang mau berusaha sabar, maka Allah akan menjadikan dia sabar. Loh, seperti itu kan. Nabi itu ngasih, Nabi itu beri, tapi tetap ngasih pelajaran dan bimbingan. Jadi intinya faedahnya itu adalah menjadikan harta itu berkah. Dan yang terakhir, al-qanaatu syifaun wa dawaun. Qanaah itu penyembuh dan obat dari tamak, rakus, obat dari hasad, obat dari permusuhan. Qanaah ya. Obat min habil amwal, obat dari harta yang hilang. Oh, nahabil wal itu dirampas, rampasan harta yang dirampas. Jadi jenengan tuh aman berarti. Qanaah itu obatnya soalnya. Nah, mau dirampok, diminta, orang qanaah itu enteng aja. Mau minta uang berapa? Ambil. Qanaah kok. Ambil sepuasmu. Sepuasmu suruh ngambil. Wah ya tambah gak karu-karuan. Jadi obat hasad, obat dengki, obat tamak, obat rakus, ini letaknya di qanaah. Karena sifat dasar manusia itu selalu merasa kurang. Kalau dikasih harta 1 lembar, dikasih emas 1 lembar, dia minta 2 lembar, dikasih 2 minta 4. Ini sudah menjadi karakter dasar manusia. Tapi ketika seseorang mau berhias dengan adab dan akhlak berupa qanaah, maka hal itu tidak akan menjadi obsesi dia. Aman, tidak menjadikan dia rakus, tamak, tidak menjadikan dia hasad, iri terhadap pembagian rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain. Padahal rezekiku sakmene kok. Kayak orang jualan itu loh. Ya sudah, saya jualan di sini, dia jualan di sana. Sama-sama esnya. Ya sudahlah. Jadi kalau kita curiga, waduh, gara-gara ada saingan es iki, esku gak payu, dia mengambil rezekiku ini. Nah ini, padahal semua itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dia cukup, ya wis rezeki dewe-dewe. Wong esnya juga mereknya beda. Satunya es amburadul, satunya es sontoloyo. Es sontoloyo yang dijual juga beda kok dengan es amburadul. Ya sudah. Berarti kalau ada kompetitor, jangan dipahami atau jangan hasad, jangan dengki. Gara-gara dia buka juga, maka omsetku berkurang.
Ya wis rezekine dhewe-dhewe ngoten lho. Takdire san. Lah gimana lagi? Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Akhirnya kita qanaah. Lah kalau memang beli ternyata satu hari itu 100 pembeli ya qanaah wae wis. Ngono. Ya qanaah, Pak. Wong 100 ketok piro omsete, Pak? 100 pembeli. Lah nek situk badine 5.000, 5 juta kowe. 500.000, Pak ya. 5.000 ping 100 piro, Pak? 500.000, Pak. Loh, sedino, seminggu 3,5 juta. Sak wulan. Loh, ping karing peno ping 4. Qanaah, Pak. Seketok petong. Itu juta, Pak ya. Berapa? 14 ya? Wow, 14 juta bayangno, Pak. Dilu ae tuku jet pribadi gitu. Lho sak wulan 35 juta. Wah, dikelompono sak wulan iku, Dik, nek iso blonjo sak juta wae. Engko sing sisane 34 juta celengi. Qanaah. Lho, ngono, Pak. Mangane qanaah sing dicelengi serakah. Napa 35 juta sak wulan dibuat makan 1 juta, ditabung 34 juta. Tinggal ngalikan 12. Enak hitung-hitungan nih, Pak. Ping 10 340 juta. Nambah itu lupa 4 ping 7 70. Wah, wis enak to pokoke wis. Dilu ae. Gonta ganti mobil marane wis. Nah. Dodolan es iku ya. Ternyata nyamar, Pak, saking qanaah ya, Pak. nyamar. Masya Allah. Lah obat itu gak hari rakus, tidak hari tamak tuh qanaah. Teko sing tuku 3, bah 5, bah 7 ya tetep diterima. Alhamdulillah ana sing tuku 7 timbang wingi ana mek 3. Lho disyukuri terus ngoten lho. Jenenge ae qanaah nrimo. Titik ya pokoke dikai pembeli akeh ya arep. Nek dikai pembeli titik ya arep. Kok titik ya arep sing akeh jelas ya. Pokoke jenengan sing santai mawon. Jerong qanaah. Piye, Bro? Pentole laris? Alhamdulillah ya sik. Wis pokoke qanaah, cukup kanggo cukup ngene iki sana. Soale ya nek gak tak pangan dhewe ngono ae. Wah, arek aku kok. Dadi aku wis cukup pisan. Wis gak butuh mangan maneh. Wis tak kena bojoku blonjo kabeh. Wis aku gak njaluk pisan. Pokoke omset satu hari ini wis nang bojoku kabeh. Aku gak tau nyengklong, ya gak tau kalong, paling gak tuku bensin. Lho enak, Pak, ngono iku, Pak. Yaitu beberapa faedah yang bisa kita sampaikan terkait dengan keutamaan faedah dari qanaah yang ternyata penyembuh dari segala macam penyakit hati. Salah satunya ya tamak, rakus, kesedihan. Loh, orang qanaah itu jadi nggak sedih loh. Karena ketika apa saja ngeluput darinya, dia langsung sandarkan kepada Allah, sehingga tidak sedih dan tidak galau. Orang kalau habis kehilangan uang, orang kalau habis ditipu orang, mesti sedih, galau. Tapi orang qanaah, isok qanaah ku sing titik. Ditipu titik 100.000, isok qanaah, Pak. 100.000 yo aku bisa dikei koyo akeh kok, isok 200.000. Kan sedikit tuh orang bisa qanaah. Tapi kalau ditipu besar, wah, ya harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, orang mukmin itu hebatnya seperti itu, Pak. Makanya Rasulullah itu ajaban li amril mukmin. Memang sungguh sangat mengherankan dan mengagumkan perkaranya orang mukmin itu. Pokoknya kalau diuji sabar. Kalau dapat nikmat syukur. Wis iku tok. Nggak pernah nyalakan keadaan, nggak pernah nyalakan orang lain. Abot ini, Pak. Makanya perkara ini sangat mengherankan. Sopo iku ya wong mukmin, orang beriman. Ajaban li amril mukmin. Wong mukmin iku ternyata santai, slow, soalnya
qanaah. Ketika dikasih ujian ini kan macam-macam. Ya iku mang koyo dene dagangan kurang payu, omset kurang akeh, dikasih ujian apalagi ditipu, dikasih ujian sakit, dikasih ujian nopo mawon. Lho nek ridho wis iku obat paling manjur, obat paling mujarab. Tapi nek katik tiang niku sambat mawon, wah iki sing gara tambah loro. Wis gak enak tur loro, gak ada solusi, percuma. Sudah bisa apa ini Pak? Jadi kan adzan apa terus? Oh lanjut. Nah saat ini Pak, bahaya nih. Dampak kalau seseorang itu nggak bisa qanaah. Dampaknya sekarang. Bahaya dampak dari orang yang nggak bisa qanaah. Opo kira-kira? Kira-kirane siji. Nah, marah. Apa ya? Tipenya orang ini kalau nggak bisa qanaah itu suka marah. Karena tidak menerima apa yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Delok tanggane laris ngamuk. Kadang ono si Pak sing ambul-ambul niku ya. Ah, piring moro diglondang, yo terus laris manis ngono. Padahal iku nyemoni kancane tanggane. Kadang romo dibrok-brok. Wis ngene iki pusing ngono, ana sing ngono, Pak. Saya dulu ada itu, Pak. Sama, ini kisah nyata gitu ya. Jadi kita gak mau pinggir payu, wow, kobokan itu disiram nang ngarepe, sret, apa lho, santapi, wis golek perkara tok lho Pak. Pusing ini ya, ngono Pak. Wis gak payu nu pusing, terus laris terus. Sing tuku rono terus, kapan rene ne ya ngono Pak. Aduh. Wis. Gak lihat marketingnya tapi ngamuk-ngamuk. Padahal ku rezekine Allah. Kalau aku berkehendak wongku menggok teng jenengan, ya tukune pasti teng jenengan. Berhubung masih nyetir malaikate dikongkon enggok nang kono, ya menggok kono guys, tapi menggok rene ngono. Lah kono akan ngoten. Oh iya kabeh takdire Allah. Berarti Allah memang ngenggokno para pembeli nang tonggoku, duduk nang aku ya wis. Ora usah masalah wis. Babano ngono, qanaah. Iku nek kona tapi nek qanaah gak iso rido Pak. Biasa ngamuan, muring-muringan. Semakin lihat saingannya laris, maka dia semakin marah, tambah panas medodok atine. Hati-hati Pak, sing gak disat qanaah iku loworo atine Pak biasa. Aduh. Wisan ku pek-pek pisan iki lho rombongku ngono. Aduh. Wis. Oke macam-macam Pak. Pokoke nek wong gesok qanaah iku. Ikan kadang-kadang gak krasa lho Pak, gak kerasa. Kita jualan atau punya dagangan atau punya usaha, punya hal apa saja, kalau kurang laku apalagi kok di sana yang laku. Wah, menuduh lah macam-macam. Wis gak bloko iku, gak lombo ngono. Paling iku ya wis tiap bulan isi ulang itu. Isi ulang itu wis. Jelas iku wis ando. Wis nodo. Sewet gak kono kan gitu wis nodo, wis gibah, ngrasani, yo ngamuk tadi siji. Kalau gak qanaah itu. Hati-hati loh ya. Karena Allah itu tidak pernah salah sasaran ketika membagi rezekinya kepada hambanya, nggak pernah salah alamat Pak. Yes, kalau memang dia dibukakan rezeki walaupun dengan cara yang salah, misalkan dengan cara pergi ke dukun, misalnya ke paranormal, ya wis iku memang sudah diizinkan oleh Allah, tapi nggak berkah gitu tak loh. Lah jenengan payune sithik tapi barokah. Jenenge menungso nek saged ngeten Ustaz, payune kathah tur barokah ngoten lho. Nek didik barokah dikon milih atau akeh sing barokah timbangane akeh gak barokah. Pilih ndi Pak? Payu akeh, rezeki akeh tapi gak barokah. Rezeki titik tapi barokah. Sing dipilih tetap
sing akeh ambek barokah. Ngono ae. Soale pilihane gak enak Ustaz. Pilihane gak harus sing enak ngono lho. Jadi jenengan santai Pak. Nong dodolan nopo ae kok ternyata nggak seperti itu. Wis sabar, qanaah penting barokah. Ngoten to. Faman akhoda, barang siapa yang mengambilnya bisa khawatin nafsin, dengan qanaah, tidak rakus, tidak tamak, burikalahu, Allah akan memberkahi hartanya. Koyok wong iki mang waris. Tapi ono ae Pak, siji kudu rubuh warung. Apa Pak jenenge Pak? Tiap tahun kudu di renovasi ini lho Pak. Ngono lho. Apa rubuh warung Pak? Oh, kandang bubra lah niki sing pengalaman iki merap niki. Nggih. Pesemerap niku ngertos kandang bubra niku. Jadi kandang bubra niku Pak, kalau orang punya usaha, syaratnya tiap tahun harus dibangun. Ngoten lho. Entah apapun itu bentuknya, entah kamar mandinya, toiletnya, atau tempat makannya, atau mejanya, semuanya kudu kandang bubra. Lho ke kandang bubra iki bangun Pak, entek duwe akeh. Gorong nang paranormale, gorong nek anake lara, gorong nek sepedae lara. Kabeh nek lara lho, gak barokah. Duit sawane akeh pembeli tapi muter ae. Lah jenengan iku titik payune, tapi pengeluaran yo mek titik. Listrike yo irit, digemangan irit, anak wis lulus kabeh gak ono sing bayar sekolah lho, irit kabeh ternyata. Coba biyen aku ngene iki gak ngarah ngatasi. Anak sekolah kabeh, kuliah kabeh. Tak bayangno ambek omset yang sekarang, oh enggak nutut. Padahal Allah itu Maha Adil. Ketika omsetku seperti ini, anakku wis lulus kabeh, dadi gak ono beban. Sementing cukup tak gawe mangan ambek bojo wis alhamdulillah. Lho iki jeneng qanaah iki, Pak. Waduh apa iki? Jenenge sebabe kalau ditinggalkan qanaah, orang itu gampang emosi, gampang marah. 50 menit isan, Pak. 50 menit. Dampake male ya iku mau Pak, sing nomor 2 hilang keberkahan. Kalau gak bisa qanaah itu berkah itu hilang, kenyut, angel. Bener ketokane akeh tapi gak barokah lho Pak. Uangku sawang sinawang, tak kandhani jenengan. Koyokane tok sultan misalnya, koyokane tok sing di-upload Pak, fotone ku tase Hermes. Hammer apa Hermes ya Pak? Helper. Tase wis diposting, wah diupload. Mangane waduh tumpeng. Iku mek sekali waktu tok saking dijak tumpengan karo kancane. Tapi kok yo iki hebat. Ya lah gak barokah. Pun entek pun telas. Nah, niki pun telas. Juri tem niku. Wis gak barokah niku mboten neco. Wis sampeyan sawang sinawang. Wong grek gajine saulan 10 juta. Ternyata keperluane pengeluarane juga Pak banyak sekali. Ono ae ngorot-orot pokoke. Nah, wis pati wayahe Pak. Nggih pun wayahe. Timane kok gak kerekam jenengan ya. Nggih. Jadi yang kedua niku hilang keberkahan, dicabut keberkahan. Kalau seseorang itu nggak bisa qanaah. Ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.